Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjan Amrwati, NIM 67. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori arkeologi. Yang pertama-tama kita harus tahu nih, arkeologi itu apa sih? Jadi arkeologi adalah hubungan antara timbal balik manusia atau makhluk hidup dan alam sekitarnya. Kritik sastra ekologis meminta kita mengaji puisi dari sudut pandang yang berasumsi bahwa tindakan imajinatif makhluk budaya menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana dan mengapa fenomena budaya dan alam saling terkait di masa lalu, dan bagaimana keduanya dapat saling terkait secara lebih menguntungkan di masa depan. Jadi di dalam pengertian kritik sastra secara etimologis, istilah kritik yang berasal dari Yunani yaitu krites yang memiliki arti hakim. Selain itu, istilah kritik juga berasal dari kata kritokos yang berarti hakim kesusastraan. Dengan begitu bisa diartikan bahwa kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai suatu karya sastra seperti buku, novel, biografi, dan lain sebagainya. Menurut H.B. Jassin adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra yang disertai dengan alasan dan pendapat menulis kritik alias kritikus mengenai isi dari karya sastra yang dikritikan. Ada nih teori kritik sastra ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekolokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekolokritik juga dapat dimaknai sebagai terhadap hubungan sastra. Kritik sastra ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekolokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekolokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra bersama fisik. Pada hakikatnya sebuah karya sastra tak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Hedianti 2020, hampir setiap saat sebenarnya manusia itu bersastra dalam komunikasi sehari-hari. Kadang-kadang manusia itu bersastra bahkan dengan diri sendiri pun. Ketika melakukan refleksi, manusia juga bersastra, apalagi ketika manusia sudah berbicara dengan kebutuhan aktualisasi diri, sastra harus ada. Jadi menurut para ahli itu ada Charlie Getfoley, dia merupakan salah satu pelopor teori ekolokritik sastra. Pendekatan ini mengeksplorasi isu-isu lingkungan melalui karya sastra, menghubungkan alam dengan budaya dan memperhatikan dampak manusia terhadap lingkungan. Etra Sawara menurutnya nih, ekologi sastra mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik melalui karya sastra. Antologi puisi dalam konteks karya sastra hidup dan berkembangnya suatu karya adalah dari interaksi ekologis dalam kondisi ekosistem yang kompleks dan saling terkait. Hubungan sastra dan ekologi. Jadi teori sastra ekologi menghubungkan karya sastra dengan isu-isu lingkungan dan interaksi manusia dengan alam. Berkaitan itu beberapa cara di mana teori ini mempengaruhi sastra, yaitu satu, representasi alam, 2 kritik lingkungan, 3 pengaruh lingkungan pada sastra, 4 kesadaran ekologis. Ada juga ciri-ciri beberapa ciri teori sastra ekologi. 1, fokus pada lingkungan, kritik terhadap ekosistem, pengaruh lingkungan pada penulis, kesadaran ekologis, interkoneksi, pengguna metafora, kritik terhadap konsumerisme, pengaruh budaya dan lingkungan. Dia ada juga manfaatnya nih. Jadi teori kritik sastra ekologi juga memberikan manfaat yang signifikan pada sebuah karya. Ada beberapa diantaranya, yaitu 1, kesadaran lingkungan, metafora dan simbol, kritik terhadap konsumerisme, pengaruh lingkungan pada karakter, penghormatan terhadap alam, ada juga penghormatan terhadap keberagaman, ada juga pemahaman tentang manusia dan alam, ada juga pengaruh lingkungan terhadap plot, ada juga
pengguna bahasa, ada juga pesan tentang keberlanjutan suatu hal. Jadi kesimpulan dari ekologi sastra ini yang dapat kita ambil dari teori sastra ekologi ini, ya teori ini menyorot hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alam. Karya sastra dapat merefleksikan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam, dan dalam hal itu sastra ekologi juga sering menggunakan metafora dan simbol alam untuk menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan. Karya sastra yang mengadopsi pendekatan ekologi dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan, pada akhirnya mengajak kita untuk bertanggung jawab, untuk bertindak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sastra dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam bagi generasi yang mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.